Jadi kami dari kelompok 8 ingin menanyakan tentang cita-cita pemadam kebakaran. Nah, di sini ada bapaknya, namanya Okta. Ya. Jadi Pak, di sini kita akan menanyakan apa yang menginspirasi Bapak sehingga Bapak menjadi pemadam kebakaran. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Okta Darmayanto. Saya termasuk anggota pegawai PJLP, anggota PJLP. Saya status masih kontrak. Nah, ibarat belum yang banyak lah yang mungkin masyarakat tahu anggota pemadam itu adalah udah PNS atau bagaimana kan. Nah, saya masih termasuk pegawai kontrak. Nah, untuk pertanyaan yang tadi tentang apa namanya? Apa yang Cita-cita yang menginspirasi. Pemadam kebakaran itu adalah tugas mulia untuk saya. Nah, itu untuk bagaimana bisa dinilai dari orang, hanya kita sendiri yang tahu. Hanya kita sendiri yang tahu. Dan untuk melakukan kebaikan itu tidak harus mendapatkan imbalan atau apa. Nah, itu menurut pribadi saya ya. Makanya itu yang menjadi inspirasi saya bergabung di tugas pemadam kebakaran. Oke, pertanyaan kedua. Kapan Bapak menjadi pemadam kebakaran? Alhamdulillah saya masuk dari anggota relawan di tahun 2009. Itu udah menjadi anggota relawan di pemadam kebakaran. Setelah itu masuk lagi masih di anggota relawan 2014 sampai 2015. 2015 sampai 2016. Mulai bergabung menjadi pemadam kebakaran memakai seragam ini mulai di 2017 dan sampai saat ini di 2025. Dan dulu saya tugas pertama kali di daerah Penjaringan. Dan sekarang saya baru pindah di Koja sini tahun kemarin. Masih baru saya di wilayah ini sebetulnya. Masih terbilang baru di wilayah ini. Ya, pertanyaan ketiga. Di mana kebakaran yang tersulit untuk Bapak padami? Dibilang kebakaran yang tersulit, semua itu namanya kebakaran tetap harus dibantu. Semua itu tersulit. Mungkin jangka waktunya agak lama untuk dalam sesi pemadaman. Dan kebakaran yang paling terlama itu kebakaran gedung Pasar Swalayan Senen. Itu yang paling lama tuh, dulu tuh, yang dulu. Nah, kedua, gudang petasan yang ada di Tangerang. Kalau pernah dengar berita-beritanya ini, adik-adik pasti lihat di YouTube ada di gudang petasan. Dan yang ketiga sini yang dekat, yang Pelumpang. Itu tiga. Menurut saya itu yang paling gede itu dari pengalaman dalam memadamkan api menjadi pemadam kebakaran. Itu yang sangat sulit ya? Iya, itu yang sangat sulit. Berapa kali sih Bapak bertugas dalam seminggu? Kalau jadwal bertugas itu kita sekali tugas kayak saya begini tadi pagi mulai jam 7 pagi, jam 8 lah. Itu ada apel pagi sampai nanti ketemu 1 kali 24 jam kita tugas besok pagi. Itu jam 8 juga. Itu sekali bertugas. Besoknya libur, turun piket sebutannya turun tugas. Hari Rabu. Besok Kamis turun piket, Jumatnya masih libur. Baru masuk lagi Sabtu. Udah gitu muter aja begitu. Jadi seminggu itu bisa 2 kali jaga, bisa 3 kali jaga seminggu. Nah. Siapa yang membuat Bapak semangat dalam bertugas? Satu, orang tua. Nggak ada yang nggak mungkin. Benar-benar. Nggak ada yang nggak mungkin. Satu yang pertama itu pasti orang tua. Karena orang tua itu menjadi inspirasi ya. Pertama, satu cita-cita. Sebenarnya cita-cita sih bukan di sini kerjanya. Cita-cita dulu jadi pemadam kebakaran bukan. Cita-citanya udah melenceng banget. Cita-citanya dulu jadi dokter dulu. Nah, suka ya. Tapi sama juga. Intinya menolong juga. Nah, itulah makanya kalau dibilang rakit-rakit dulu, ya kan? Senang-senang kemudian. Sakit-sakit dan berjuang dulu. Kita nggak tahu ke depannya nanti bagaimana. Ntar bisa ganti-gantian jawabnya. Baik, Bapak. Ya. Ini perkenalkan nama saya Muhammad Fakila. Ya, saya dari Demak. Nah, saya punya pertanyaan, Bapak. Jika Bapak tidak menjadi pemadam kebakaran, profesi apa yang Bapak dipilih? Profesinya apa yang Bapak jawab? Saya yang jawab ya. Profesi kan? Apa profesi yang akan ini kalau misalkan tidak menjadi pemadam? Ya mungkin intinya kita bisa saling membantu menolong seseorang, saling tolong menolong antar sesama manusia. Karena disebutnya tuh bagaimana memanusiakan manusia. Kalau saya begitu. Kalau Bapak gimana? Kalau saya sih misal kalau nggak jadi pemadam ya, yang penting bekerja apa aja, yang penting bisa membahagiakan istri dan anak yang buat pendapatan gitu buat dapur biar tetap ngumpul lah. Nah, saya juga punya pertanyaan lagi nih Pak. Apa kendala yang terbesar Bapak dalam memadamkan kebakaran? Kendala terbesar. Ya. Nah, siapa rekan-rekan Bapak yang menurut Bapak, jika Bapak dengan satu tim ya akan menghasilkan kerja yang solid gitu, siapa aja?
Kalau kita memang bekerja itu satu tim ya sebenarnya. Nah, kalau dibilang untuk memilih siapa aja, itu udah terorganisir. Siapa yang menjadi komandan atau sebutannya komandan regu, siapa yang menjadi penyerang, siapa yang menjadi bagian penyelamatan, itu udah diatur semua. Nah, jadi dari tugas-tugas itu, ketika kita mendapatkan tugas untuk di bagian penyelamatan atau bagian penyerang, kita harus sudah paham. Mungkin itu. Kalau saya jawabannya. Kalau kebakarannya di lautan gimana tuh Pak? Sampai tankinya itu habis, karena kan dia bakalan nggak nyatu sama air, dia nggak bakalan nyatu sama air kecuali dia cuma bawa barang-barang. Jadi mungkin kita bisa langsung